Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Nurfani Dianingsih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kualitas Informasi pada Media Sosial dan Motivasi Generasi Muda Terhadap Niat Berpartisipasi dalam Wisata Relawan, Peran Mediasi Kepercayaan Terhadap Informasi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yulia Arisnani Widianingsih. Bab 1 Pendahuluan. Statistik global media sosial pada tahun 2025 menunjukkan bahwasanya terdapat sebanyak 5,24 miliar pengguna media sosial di dunia dengan akses internet global yaitu 94,2% populasi di dunia. Kemudian statistik media sosial di Indonesia juga menunjukkan bahwasanya terdapat sebanyak 143 juta pengguna media sosial di Indonesia yang setara dengan 50,22% populasi di Indonesia. Dari beberapa platform media sosial populer seperti TikTok, YouTube, dan juga Facebook, Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh organisasi, komunitas, ataupun penyelenggara program pariwisata relawan di Indonesia. Kemudian, data pasar wisata relawan global juga menunjukkan bahwasanya terdapat tren pertumbuhan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data dari Global Growth Insight, nilai pasar wisata relawan pada tahun 2024 mencapai sebesar 0,903 US dollar miliar miliar dan diperkirakan akan meningkat menjadi 0,962 USD miliar dolar pada tahun 2025. Latar belakang wisata relawan. Kasus kontroversi Bandanera pada tahun 2023. Di tengah banyaknya konten positif tentang pariwisata relawan di media sosial, muncul tantangan terkait kredibilitas dan kualitas informasi yang disampaikan oleh organisasi penyelenggara kepada audiens. Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2023, ketika Bakti Millennial Foundation dalam akunnya mempromosikan kegiatan wisata relawan di Bandanera melalui unggahan di media sosial dengan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini kemudian direspon oleh masyarakat lokal, yaitu penolakan disampaikan oleh salah satu influencer dan merupakan warga Bandanera yaitu Firdinda Laode Ahmad yang dikonfirmasi melalui postingan akun Instagramnya Firdinda dan menyampaikan pentingnya keakuratan etika transparansi informasi oleh Yayasan Bakti Milenial. Hal ini kemudian memberikan dampak pada informasi yang berkualitas rendah dan dampak terhadap motivasi yang rendah. Karena informasi yang tidak akurat atau dilebih-lebihkan akan menurunkan kepercayaan dan merusak kredibilitas organisasi. Hal tersebut juga akan mempengaruhi persepsi keakuratan, keadilan, dan kelengkapan informasi. Selanjutnya, tantangan utama adalah bagaimana membangun kepercayaan melalui informasi di media sosial, meningkatkan motivasi berpartisipasi generasi muda, sehingga dalam hal ini, kualitas dan transparansi informasi menjadi bagian penting yang dapat meningkatkan kepercayaan seseorang. Latar belakang pariwisata relawan. Konsep dan definisi wisata relawan diperkenalkan pertama kali oleh Wiring tahun 2001 melalui buku Volunteer Tourism Experience That Make a Difference. Perkembangan pariwisata relawan. Awalnya bersifat eksklusif atau untuk kalangan elit, kemudian berkembang menjadi pariwisata massal yang komersil dan konsumtif. Namun kejenuhan terhadap pariwisata massal kemudian memunculkan motivasi alternatif yaitu motivasi alam, petualangan, dan juga backpacker dan wisata relawan dengan pengalaman otentik dan juga bermakna. Dan kemudian hal ini juga berkembang menjadi pasar khusus atau niche market yang menawarkan pengalaman berbeda dari pariwisata massal dengan fokus pariwisata pada pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi sosial. Hal ini juga di Indonesia sendiri, pariwisata relawan atau volunteer tourism juga mulai dikenal sejak tahun 2010-an dan mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun 2010 sampai 2020 yang ditandai dengan meningkatnya penyelenggara. Kemudian dukungan ini juga didukung oleh kebijakan nasional wisata relawan di Indonesia yang diatur dalam Riparnas tahun 2010 sampai 2025 yang termasuk dalam 23 subjenis pariwisata khusus atau perjalanan pariwisata berkelanjutan. Kemudian, berdasarkan gambar di tengah atau gambar di samping ini, wisata relawan diposisikan sebagai bentuk pengalaman pariwisata alternatif yang bersifat hybrid atau hybrid experience karena menggabungkan elemen-elemen dari berbagai jenis wisata alternatif dengan mengintegrasikan berbagai elemen wisata budaya, pendidikan ilmiah, petualangan, dan agrikultural dalam satu pengalaman yang berorientasi pada partisipasi aktif dan kebermaknaan sosial. Selanjutnya, kesenjangan literatur pariwisata relawan. Kesenjangan teoritis. Hasil Systematic Literature Review atau SLR oleh Avalio ini menunjukkan bahwasanya penelitian pariwisata relawan masih terbatas dalam penerapan teori SDT atau Self-Determinant Theory dan Social Cognitive Theory. Keterbatasan kajian motivasi dan pariwisata relawan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menekankan motivasi otonom atau 3 kebutuhan psikologis dasar dalam SDT. Sementara motivasi terkontrol jarang dianalisis secara eksplisit dalam konteks pariwisata, termasuk pariwisata relawan. Padahal kedua bentuk motivasi ini dapat menghasilkan kualitas keterlibatan yang berbeda. Penelitian Zhang dan Huang juga menunjukkan bahwasanya pada penelitian sebelumnya, motivasi dalam wisata relawan tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh keinginan dari diri sendiri, egoistic motives, dan kepedulian terhadap orang lain atau altruistic motives.
Kesenjangan metodologis. Hasil studi traffic ini juga menunjukkan bahwasanya sekitar 63% penelitian peserta relawan hanya menggunakan pendekatan kualitatif, sementara hanya 16,3% yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini juga berlaku di Indonesia di mana sebagian besar penelitian terkait dengan wisata relawan juga masih didominasi oleh pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu kesenjangan kontekstual dan geografis. Mayoritas penelitian terdahulu hanya berfokus pada wisata relawan internasional di Amerika Utara, Eropa, dan juga Asia Timur. Namun penelitian tentang pariwisata relawan domestik di negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara seperti Indonesia, masih sangat terbatas. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini diangkat berdasarkan dari perlunya kajian lebih luas mengenai penerapan self-determinant theory dalam bidang wisata relawan yang perlu diuji menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu juga menegaskan bahwasanya terdapat kesenjangan teoritis dalam wisata relawan yang minimnya penerapan SDT secara komprehensif dan kurangnya pengujian simultan antara motivasi otonom dan juga motivasi terkontrol. Karena sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan SDT hanya berfokus pada 3 kebutuhan dasar psikologis SDT, sementara penelitian sebelumnya juga di bidang pendidikan, kesehatan, psikologis, dan manajemen sumber daya manusia juga masih belum membedakan secara jelas antara motivasi otonom dan juga motivasi terkontrol pada bidang penelitian tersebut. Padahal pembedaan ini penting untuk memahami bagaimana kedalaman keterlibatan perilaku seseorang ataupun calon peserta relawan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi kerangka SOR atau Stimulus Organic Response untuk menjelaskan bagaimana persepsi kualitas informasi dan motivasi individu dapat mempengaruhi kepercayaan atau organisme yang akhirnya dapat membentuk niat berpartisipasi dalam kegiatan wisata relawan. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini ada 7 pertanyaan penelitian, yaitu apakah persepsi kualitas informasi, regulasi identifikasi, motivasi intrinsik, regulasi eksternal, dan regulasi introjeksi berpengaruh positif terhadap kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Kemudian, apakah kepercayaan terhadap informasi berpengaruh positif pada niat partisipasi generasi muda dalam kegiatan wisata relawan, dan apakah kepercayaan dapat mediasi hubungan antara persepsi kualitas informasi, regulasi identifikasi, motivasi intrinsik, regulasi eksternal, regulasi introjeksi, dan kepercayaan terhadap informasi terhadap niat berpartisipasi dalam kegiatan wisata relawan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, objek, dan subjek penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi terhadap kualitas informasi media sosial, motivasi otonom dan motivasi terkontrol pada kepercayaan generasi muda terhadap kegiatan wisata relawan. Sementara tujuan kedua yaitu untuk menguji dan menganalisis peran mediasi kepercayaan terhadap informasi pada hubungan antara persepsi kualitas informasi, motivasi otonom dan motivasi terkontrol, dan niat partisipasi generasi muda dalam wisata relawan. Objek penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu pertama akun Instagram mikro. Akun Instagram mikro yaitu dengan jumlah pengikut antara 1000 hingga 100.000, sementara itu akun Instagram makro yaitu pada jumlah akun dengan pengikut antara 1000 hingga 1 juta. Kemudian yaitu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah generasi muda Indonesia yaitu berusia 18 sampai 35 tahun. Rentang usia ini juga mengacu pada klasifikasi dari United Nations dan juga ASEAN Youth Information, dan rentan usia 18 sampai 35 tahun ini juga dipandang relevan dalam penelitian karena individu pada kelompok tersebut dinilai telah memiliki kematangan kognitif dan dapat mengambil keputusan dan ketertarikan tinggi terhadap aktivitas sosial maupun perjalanan bermakna seperti pariwisata relawan. Bab 2, landasan teori. Teori pertama yang saya gunakan adalah teori SOR atau Stimulus Organism Response. Kerangka SOR itu pertama kali dikemukakan oleh Mehrabian dan Russell untuk menjelaskan bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perilaku manusia melalui proses psikologis internal. Dalam penelitian ini, kerangka SOR digunakan untuk menjelaskan bagaimana stimulus berupa persepsi terhadap kualitas informasi yang diterima pengguna dari media sosial Instagram dapat mempengaruhi organisme. Komponen organisme dalam kerangka stimulus organisme ini dipresentasikan melalui kondisi psikologis internal yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan media sosial seperti kepercayaan. Selanjutnya, teori kedua yang saya gunakan adalah teori SDT atau Self Development Theory. Self Determinant Theory atau Self Determinant SDT diperkenalkan oleh Decerian, yang merupakan teori motivasi yang berfokus pada kualitas motivasi individu dan sejauh mana perilaku seseorang dilakukan secara sukarela atau karena tekanan eksternal. Dalam karya tulisannya berjudul Intrinsic Motivation dan Self-Determinant in Human Behavior, teori ini berasal dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk bertumbuh, belajar, dan beradaptasi ketika 3 kebutuhan psikologis dasar mereka terpenuhi.
Selanjutnya, De Ciria juga mengembangkan taksonomi motivasi dari teori self-determination. Pada awalnya, SDT dikembangkan untuk membedakan antara motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari minat dan kepuasan pribadi, dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari insentif atau tekanan eksternal. Kemudian, Decerian juga mengembangkan lebih jauh, yaitu dengan motivational continuum dari mulai motivation, extrinsic motivation hingga intrinsic motivation. Kemudian Decerian juga menjelaskan tentang konseptualisasi struktur motivasi terkontrol dan juga motivasi otonom dalam continuum self-determined theory. Kemudian kerangka penelitian dan penelitian ini juga diambil dari artikel penelitian dari Ciancioli dan Yandan yang menjelaskan bagaimana dua bentuk motivasi, yaitu motivasi otonom dan juga motivasi terkontrol, pengaruhi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang kemudian pada akhirnya bentuk niat individu untuk melanjutkan kegiatan berwisata relawan. Selanjutnya, kajian literatur. Pertama yaitu persepsi kualitas informasi, yaitu merujuk pada penilaian subjektif individu terhadap sejauh mana informasi dianggap akurat, jelas, relevan, lengkap, dan dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Kedua yaitu motivasi otonom, adalah bentuk motivasi di mana individu terlibat dalam suatu aktivitas secara sukarela karena aktivitas tersebut selaras dengan minat dan nilai pribadi. Ketiga yaitu motivasi terkontrol, yaitu menggambarkan kondisi ketika individu bertindak karena tekanan eksternal atau internal yang bersifat memaksa, bukan atas pilihan pribadi yang autentik. Selanjutnya yaitu kepercayaan terhadap informasi, merupakan kesediaan individu untuk mengandalkan informasi dengan keyakinan bahwa informasi tersebut akurat, jujur, dan dapat diandalkan meskipun mengandung resiko. Niat untuk berpartisipasi. Niat berpartisipasi merujuk pada kecenderungan psikologis individu untuk merencanakan, mempertimbangkan, dan memutuskan keterlibatan dalam suatu aktivitas wisata relawan. Hipotesis penelitian, hubungan persepsi kualitas informasi pada kepercayaan generasi muda terhadap kegiatan wisata relawan. Persepsi kualitas informasi yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap kegiatan wisata relawan. Informasi yang lengkap dan mudah dipahami juga memberikan rasa aman bagi pengguna, karena seseorang akan merasa memiliki dasar yang cukup untuk mengevaluasi kredibilitas suatu layanan. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan yaitu persepsi kualitas informasi berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap kegiatan wisata relawan. Selanjutnya yaitu dalam bidang hubungan regulasi identifikasi dalam motivasi otonom pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Dalam bidang penelitian wisata relawan, generasi muda yang menginternalisasi nilai kegiatan relawan seperti kontribusi sosial, kepedulian terhadap sesama, atau pencarian makna hidup cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap kredibilitas dan manfaat kegiatan tersebut. Internalisasi nilai ini kemudian memperkuat rasa kepercayaan karena individu menilai bahwa aktivitas tersebut tidak hanya relevan dengan tujuan pribadi, tetapi juga dijalankan oleh penyelenggara yang dianggap memiliki integritas dan tujuan yang sejalan. Oleh karena itu, dalam hal ini, hipotesis kedua yang diajukan adalah regulasi identifikasi berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Selanjutnya, hubungan motivasi intrinsik pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Generasi muda yang memiliki motivasi intrinsik untuk belajar, berkontribusi, dan mengeksplorasi budaya melalui kegiatan wisata relawan akan menilai informasi mengenai aktivitas tersebut sebagai lebih relevan dan kredibel, karena informasi itu konsisten dengan tujuan personal mereka. Dengan demikian, motivasi intrinsik dapat dipandang sebagai faktor penting yang memperkuat kepercayaan generasi muda terhadap informasi mengenai kegiatan wisata relawan. Sehingga dalam hal ini hipotesis ketiga yang diajukan adalah motivasi intrinsik berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Selanjutnya yaitu hubungan regulasi eksternal pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Regulasi eksternal juga membuat individu lebih mudah mengandalkan informasi eksternal yang dianggap kredibel, misalnya informasi yang beredar di media sosial, ulasan positif, testimoni publik figur, atau narasi yang banyak di-share karena mereka cenderung mengikuti sumber yang terlihat dominan secara sosial. Ketika motivasi seseorang bersifat terkontrol, termasuk regulasi eksternal, keputusan mereka banyak dipengaruhi oleh norma luar, sehingga kepercayaan terhadap informasi juga dapat meningkat ketika informasi tersebut tampak didukung oleh otoritas, popularitas, dan tekanan sosial. Dengan kata lain, semakin seseorang merasa terdorong oleh tuntutan eksternal untuk berpartisipasi, semakin besar kemungkinan mereka mempercayai informasi yang mendukung keputusan tersebut, terutama jika informasi itu memberikan legitimasi sosial terhadap tindakan yang sedang mereka pertimbangkan. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan adalah regulasi identifikasi berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Selanjutnya yaitu hubungan regulasi introjeksi pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Generasi muda yang berada pada kondisi regulasi introjeksi cenderung terlibat dalam suatu aktivitas, termasuk kegiatan wisata relawan, bukan karena pemahaman dan keyakinan pribadi terhadap makna kegiatan tersebut, melainkan karena dorongan untuk memenuhi ekspektasi sosial atau menghindari penilaian negatif dari lingkungan.
di sekitarnya. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang diajukan adalah regulasi introjeksi berpengaruh positif pada kepercayaan generasi muda terhadap informasi kegiatan wisata relawan. Selanjutnya, hipotesis keenam, hubungan kepercayaan terhadap informasi pada niat berpartisipasi generasi muda dalam kegiatan wisata relawan. Kepercayaan terhadap informasi merupakan salah satu determinan paling konsisten dalam menjelaskan berbagai bentuk nilai perilaku, berbagai kenyataan dalam pemasaran perdagangan elektronik, hingga pariwisata menunjukkan bahwa ketika individu memandang suatu informasi sebagai kredibel daripada diandalkan dan jujur, mereka cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, hipotesis keenam yang diajukan adalah kepercayaan terhadap informasi berpengaruh positif pada niat partisipasi generasi muda dalam kegiatan pariwisata relawan. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian yang ketujuh, peran mediasi kepercayaan terhadap informasi dalam hubungan antara persepsi kualitas informasi, motivasi otonom, yaitu terdiri dari regulasi identifikasi dan motivasi intrinsik, serta motivasi terkontrol, yaitu regulasi eksternal dan regulasi introspeksi terhadap niat partisipasi generasi muda dalam kegiatan pariwisata relawan. Kepercayaan terhadap informasi berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang menjelaskan bagaimana persepsi kualitas informasi di media sosial dapat diterjemahkan menjadi niat partisipasi generasi muda dan dalam kegiatan pariwisata relawan. Selanjutnya, kepercayaan terhadap informasi juga menjadi faktor penting yang memperkuat keyakinan individu untuk berpartisipasi. Penelitian dari Li dan Wu, Haifas, Wang Danian, dan Zhang Wang juga menjelaskan bahwasanya kepercayaan terhadap informasi dipandang memediasi hubungan antara motivasi otonom dan niat partisipasi dalam kegiatan pariwisata relawan. Selanjutnya yaitu eh, kepercayaan terhadap informasi juga berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh motivasi terkontrol terhadap niat partisipasi generasi muda dalam kegiatan pariwisata relawan. Oleh karena itu, hipotesis H7A, H7B, dan H7J yang diajukan adalah kepercayaan terhadap informasi memediasi hubungan antara persepsi kualitas informasi, motivasi otonom, dan motivasi terkontrol pada niat partisipasi generasi muda dalam kegiatan wisata relawan. Selanjutnya berikut adalah kerangka penelitian yang saya ajukan adalah integrasi SOR dan SDT dalam mempengaruhi niat partisipasi. Dan selanjutnya adalah kerangka penelitian yang menjelaskan motivasi otonom dalam kerangka stimulus organism response. Dan 3 metode penelitian. Berikut adalah metode penelitian dengan menggunakan bawang penelitian dari Saunders. Pada lapisan filosofi penelitian ini menggunakan positivisme karena bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel secara objektif melalui pengukuran kuantitatif dan analisis statistik. Kemudian berdasarkan pendekatan pengembangan teori, penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang menggunakan kerangka dari stimulus organism response dan juga teori dari self-determinant teori. Pada lapisan pilihan metodologi, penelitian ini menggunakan monometode kuantitatif. Selanjutnya yaitu strategi penelitian yang digunakan adalah survey research dan ditinjau jadi time horizonnya. Penelitian ini bersifat cross-sectional dan pada lapisan teknik dan prosedur yaitu menggunakan analisis general atau path analysis melalui structural equational modeling atau partial least square atau PLS. Selanjutnya yaitu populasi. Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh generasi muda di Indonesia yang berdomisili di seluruh wilayah pulau besar Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan rule of thumb dari Hare dengan mengalikan dengan 10 dan 28 item yang ada pada penelitian ini sehingga total keseluruhan sampel dalam penelitian ini harus 80 sampel. Hare juga menjelaskan bahwasannya ukuran sampel dalam penelitian umumnya berada pada kisaran 200 responden atau lebih tergantung pada kompleksitas model dan jumlah indikator yang digunakan. Selanjutnya teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Selanjutnya yaitu data, jenis data, dan teknik pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring yaitu online survei kepada generasi muda Indonesia berusia 18-35 tahun yang memenuhi kriteria responden penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian terdahulu, serta publikasi resmi dari lembaga atau organisasi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tekniknya adalah survei yang dilakukan dengan membagikan dan menyebarkan kuesioner secara daring melalui Google Form dan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga platform survei seperti Kuda. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel dalam penelitian. Definisi pertama yaitu dari kualitas informasi yang diadopsi dan disesuaikan dari penelitian Kim, kemudian Delon and McLean,
kemudian Janda 2022 dan Kim 2009, Lee 1997 dan Ray DKK tahun 2022. Selanjutnya itu motivasi otonom yang terdiri dari regulasi identifikasi dan motivasi intrinsik yang disesuaikan dan diadopsi item pernyataannya dari Ryan dan Connell dan juga Zhang dan Huang. Selanjutnya itu motivasi terkontrol yang terdiri dari dua regulasi, yaitu regulasi eksternal dan juga regulasi introjeksi, di mana item pernyataan dari motivasi terkontrol diadopsi dan disesuaikan dari penelitian Ryan dan Connell dan juga Zhang dan Huang. Selanjutnya itu kepercayaan terhadap informasi juga diadopsi dan disesuaikan dari penelitian De Wolf dan juga Zhu DKK pada tahun 2020 yang terdiri dari 3 item pernyataan. Jadi itu niat partisipasi yang diadopsi dan disesuaikan dari penelitian Dodds dan juga Zhu yang terdiri dari 3 item pernyataan. Desain instrumen dan penelitian dan skala pengukuran. Skala pengukuran dan penelitian ini menggunakan 5 kategori jawaban, yaitu pertama sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya itu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan pilot test kepada 30 responden di luar sampel penelitian utama sesuai dengan rekomendasi literatur metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas digunakan dengan pilot test kepada 30 responden guna mengidentifikasi keakuratan dan keandalan indikator dan potensi kelemahan instrumen. Selanjutnya itu teknik analisis data, pengujian hubungan antar variabel dan basis penelitian menggunakan pendekatan struktural equation model atau SEM dengan metode partial square atau PLS, dan alat bantu yang digunakan adalah software Smart PLS 4.0 Ghazali yang dari Ghazali juga menjelaskan bahwasanya pendekatan ini menggunakan dua model, yaitu pengukuran measurement model dan struktural model. Selanjutnya itu pengujian outer model. Dalam penelitian ini menggunakan 3 tahapan, yaitu uji validasi convergent validity, selanjutnya itu uji validasi diskriminan atau discriminant validity, yang ketiga yaitu uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu menggunakan evaluasi model struktural inner model, yang pertama itu dengan effect size atau F2, dan ketiga yaitu relevansi prediktif K2, dan selanjutnya itu diestimasi dengan koefisien jalur atau path coefficient. Baik, sekian presentasi dari saya. Dan selanjutnya itu dan ada desain kuesioner yang saya gunakan untuk menyebarkan kuesioner saya. Dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.